Saudara tahu bahwa Pakistan, salah satu negara yang berdiri sendiri, waktu dia bertekad, profesornya satu, sarjana Pakistan sekarang bisa membuat atom tanpa belajar dari Barat. Dia ambil beberapa ilmu-ilmu eksakta pokok, dan sekarang Pakistan bisa membuat atom. Karena sudah bisa membuat atom, Amerika mengancam. Kalau reaktormu tidak kamu hentikan, akan ku sabotir. Apa sebab? Sebab Islam. Dan tidak boleh timbul di dunia suatu atom namanya atom Muslim. Atom Hindu bisa. India punya atom. Sudah dicoba. Atom Cina, komunis, boleh. Dan diizinkan. Atom salibis yang dipunyai oleh Barat dan Amerika. Atom macam-macam boleh, tapi atom Muslim tidak boleh lahir. Ini fanatisme. Perkembangan ilmu pengetahuan ini dibendung. Mereka memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Ini ilmu pengetahuan kita. Ini ilmu pengetahuan. Pelajari ini. Sastra Inggris. Sastra Inggris. Pelajari kebudayaan. Pelajari revolusi Prancis. Pelajari riwayat pemerintahan demi pemerintahan dari revolusi Prancis. Daripada Robespierre, Marat, Danton. Pelajarilah mazhab-mazhab dari komunis, Stalinis, Prudonis, Trotskis, dan Bakunis. Pelajarilah ini, pelajari ini. Tapi Quran, saudara tidak diperintahkan untuk pelajari. Saudara tahu revolusi Prancis? Demi Allah yang menciptakan saya dan berdiri di langgar di masjid ini, revolusi Khomeini lebih berarti daripada 100 revolusi Prancis. Saya bersedia berdiskusi dengan siapa saja tentang nilai satu revolution. Lebih beradab, lebih berwatak, lebih menjurus, lebih konsekuen daripada 100 macam revolusi Prancis, 100 kali. Sebab revolusi Prancis bluff, liberté, égalité, et fraternité, akhirnya melahirkan orang-orang seperti Jenderal de Gaulle mengganyang Aljazair. Mana itu semuanya? Ini orang-orang sampai sekarang konsekuen. Dan maha suci engkau ya Rabbi, yang mempercontohkan di abad sekarang, di abad perlombaan, pergolakan antara ideologi dengan ideologi, mempercontohkan dua pion dari Nabi Muhammad SAW. Bukan turn, bukan benteng, bukan raja, pion-pion kecil dari negara-negara Islam, yang satu ngelawan Barat total dan yang satu ngelawan Timur total. Dan dua-duanya dalam pergolakan ini belum pernah kalah. Maha suci engkau ya Rabb. Ini contoh. Umat yang menyandang Al-Quran tidak terkalahkan oleh sesuatu. Tidak gampang menghadap Amerika Serikat dengan kecongkaannya dan kedajjalannya dan ketauhutannya. Tidak mudah, saudara. Tapi belum pernah Carter sampai menangis dan sampai pusing, sampai duduk di gereja begini sepanjang malam, kecuali setelah kena kerambolnya dia dengan Iran. Dan bukan itu saja. Iran berkata, kami boleh ditutupi dengan tembok. Lihat tekadnya seorang muslim, sebab keimanan sudah kuat. Dia bilang, tutuplah kami punya negeri dengan tembok. Kami masih ada jaminan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersuara begini di dunia sekarang? Waktu mengundang beberapa puluh negara, dia bilang, kami tidak minta bantuan saudara-saudara. Kami minta saudara tahu bahwa ini kejahatan Amerika. Jaksa Agungnya datang. Setelah melihat itu, Jaksa Agungnya memaki-maki negaranya. Ini kemenangan moral luar biasa. Dan mereka tiap salat tahajud, salat kunut nazilah. Saudara tahu hasilnya apa? Hasilnya Amerika berantakan di dalam. Sampai nuwun sewu, komputernya yang dijadikan ilah min dunillah keliru dalam 2 hari 2 kali. Dalam 1 minggu 2 kali keliru. Saya mengikuti ini. Dan tadi malam kekeliruan lagi. Komputer sudah disusun. Dia membawa satu berita tentang adanya penyerbuan. Tahu diperiksa cara 3 menit baru tahu bahwa ini keliru. Tapi angkatan
Udara sudah disiagakan. Sekarang kepada siapa mereka akan bermohon? Mereka sekular, tidak mau agama, tidak mau wahyu. Mereka mau berdasarkan akal sendiri. Dan kita dipengaruhi oleh mereka itu. Supaya kita tidak mau agama. Supaya kita jijik kepada agama. Supaya kita fobi kepada Islam khususnya. Sebab agama lain tidak ada sudah. Agama mana ada punya syariat seperti kita lengkapnya. Tinggal Islam. Maka Islam inilah diganyang dari kanan kiri. Sehingga tiap orang yang berkuasa di Southeast Asia, di negara-negara Islam ini, kalau saudara sebut tentang Islam, dia mengkarak. Bangun dulu romanya. Seakan-akan dia akan digantung. Padahal disitulah sebetulnya keamanan. Disitulah keadilan. Disitulah segala-galanya. Dan ini contohnya sejarah Nabi waktu mempraktekkan. Baca sejarah. Siapa yang mulai memperkembangkan peradaban di dunia ini kalau bukan umat Islam? Kalau kita tidak mengakui itu, Barat sudah mengakui. Seminar demi seminar. Saudara-saudara, kita dipengaruhi supaya kita jauh dari Islam seperti mereka. Lantas akhirnya kita nyembah-nyembah komputer. Kita beli komputer dari mereka. Akhirnya segala-galanya kita istikharahkan kepada komputer. Akhirnya komputer menipu kita. Nyaris kata Soviet ini akan terjadi perang dunia ketiga. Saudara-saudara, ini hasil manusia Amerika. Berhadapan dengan pion kecil. Bagaimana kalau seluruh dunia Islam menjadi seperti Khomeini? Saya yakin akan kembali zaman sahabat Rasulullah SAW. Akan kembali zaman sahabat Rasulullah dan akan terjadilah apa yang dinanti-nantikan oleh dunia, yaitu keamanan di segala bidang, keadilan, ketertiban dan segala-galanya.